Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Nur Ajijah dengan NIM 031111220055 dari program studi akuntansi semester 3 SIE Suta Atmaja Subang. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan sebuah laporan keuangan tahunan perusahaan yaitu dari PT Cahaya Bintang Medan Tbk. Nah, guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE MSI. Nah, baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai sejarah CBM Furniture. Nah, CBM atau Cahaya Bintang Medan Furniture adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang berdiri pada tanggal 9 Februari tahun 2012 yang bergerak di bidang industri mebel. Nah, CBM Furniture ini memproduksi perkakas kantor dan rumah tangga dalam skala perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta aktivitas jasa lainnya. Kemudian melalui komitmen dan fokus pada furniture particle board industry, CBM Furniture telah berkembang menjadi yang terbesar di Sumatera. Berbekal dari sumber daya manusia yang handal, kemudian pengalaman di bidang produksi furniture yang berkelas, dan didukung dengan teknologi produksi yang canggih serta loyalitas dari para konsumen, CBM Furniture ini menuju ke level berikutnya, yakni ekspansi untuk menciptakan produk berkelas dunia. Nah, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, perseroan telah memperoleh izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CBM Furniture telah memperoleh surat izin usaha perdagangan atau SIUP menengah nomor 503.570.510 per 0647 per 02.13 PMDUDP MPP TSP DS 8 2018 pada tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Deli Serdang. Nah, selanjutnya terdapat perubahan kebijakan akuntansi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI telah menerbitkan sebuah amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu amandemen PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis, lalu ada amandemen PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontrak, kemudian ada penyesuaian tahunan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, lalu ada penyesuaian tahunan PSAK 73 mengenai sewa, kemudian ada siaran pers PSAK 24 mengenai imbalan kerja, lalu ada amandemen PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, lalu amandemen PSAK 60 mengenai instrumen keuangan sebuah pengungkapan, lalu ada amandemen PSAK 62 yaitu mengenai kontrak asuransi, kemudian ada amandemen PSAK 73 mengenai sewa tentang reformasi, acuan suku bunga tahap 2. Nah, lalu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini disusun sesuai PSAK nomor 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Dasar pengukuhan yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi yang terkait. Nah, laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan pengelompokan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan ini adalah berbentuk rupiah yang merupakan mata uang fungsional perusahaan. Nah, berikut ini terdapat format laporan posisi keuangan dari PT Cahaya Bintang Medan Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Di sini terdapat aset yang dimana dibagi dua menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar ini terdiri dari kas dan bank, kemudian ada piutang usaha,
persediaan, lalu ada uang muka, kemudian biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Nah, setelah diketahui berapa nominalnya, langsung ditambahkan saja menjadi jumlah aset lancar, yaitu pada tahun 2022 sebesar 230 miliar 293.208.062 rupiah, dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 212 miliar 807.674.258 juta rupiah, miliar rupiah. Nah, kemudian ada aset tidak lancar, yaitu aset tetap setelah dikurangi, yaitu terdapat akumulasi penyusutannya sebesar 38 miliar 92.458.962 miliar rupiah. Lalu ada pada tahun 2021-nya sebesar 31 miliar 816.574.291 miliar rupiah. Nah, kemudian ada aset pajak tangguhannya, yaitu sebesar 502.791.929 juta rupiah. Kemudian tinggal ditambahkan menjadi jumlah aset tidak lancar, yaitu sebesar 135 miliar 560.284.264 miliar rupiah, dan pada tahun 2021-nya yaitu sebesar 142 miliar 61.365.267 miliar rupiah. Nah, kemudian jika dijumlahkan total asetnya menjadi yang tahun 2022 ini 365 miliar 809.492.326 miliar rupiah, dan yang tahun 2021 ini 350.469.39.524 miliar rupiah. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitasnya. Liabilitas dan ekuitas, ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendeknya itu terdiri dari utang usaha, utang pajak, kemudian biaya yang masih harus dibayar, lalu uang muka penjualan kendaraan, dan utang bank. Nah, terdapat jumlah liabilitas jangka pendek, yaitu pada tahun 2022 sebesar 115 miliar 781.727.677 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 103 miliar 283.883.509 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yang hanya terdiri liabilitas imbalan pasca kerja saja, yang bernominal pada tahun 2022 ini bernominal 429.326.849 rupiah, dan pada tahun 2021 yaitu senilai 775.545.754 juta rupiah. Nah, lalu tinggal dijumlahkan saja antara jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya, yaitu sebesar didapat pada tahun 2022 itu sebesar 116 miliar 211.054.526 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 itu sebesar 104 miliar 60.429.263 miliar rupiah. Nah, lalu ada ekuitasnya, yaitu terdiri dari modal saham dikurangi nilai nominal sebesar 100 per saham, dan modal dasar dikurangi 6 miliar saham, lalu ada modal ditempatkan dan disetor senilai 1.875 juta saham. Nah, pertanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ini terdapat
pada tahun 2022 187 miliar 500 juta rupiah, dan pada tahun 2021 ini sama ya, sebesar 187 miliar 500 juta rupiah. Nah, terdapat tambahan modal di setornya yaitu tetap sama nominalnya, sehingga terdapat kemudian belum ditentukan penggunaannya, lalu telah ditentukan ketika belum ditentukan penggunaannya sebesar pada tahun 2022 ini sebesar 41.613.695.237 miliar, dan pada tahun 2021 sebesar 43.201.130.345 miliar rupiah. Nah, kemudian telah ditentukan nih penggunaannya yaitu sebesar 20 juta antara 2022 dan 2021 sama. Kemudian ada komprehensif lain, penghasilan komprehensif lain yaitu pada tahun 2022 sebesar 275.563 rupiah, dan pada tahun 2021 itu senilai 102.007.084 juta rupiah. Maka didapatlah jumlah ekuitasnya yaitu sebesar pada tahun 2022 itu sebesar 249.497.800 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 itu sebesar 250.808.610.261 miliar rupiah. Dan jika ditotalkan antara jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas, maka didapatlah hasil sebesar pada tahun 2022 ini sebesar 365.409.326 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 359.469.039.524 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ini ada format laporan laba rugi dari PT Cahaya Bintang Medan Tbk. Nah, PT CBM ini menggunakan format laba rugi multi-step yang dimana terdapat beban operasional yang dibagi dua, yaitu terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Nah, pada format kali ini laba kotornya itu si penjualan dikurangi beban pokok penjualan dulu, baru dikurangi beban administrasi umum. Nah, terdapat penjualannya yaitu dari pada tahun 2022 ini sebesar 23.924.767.020 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 27.224.582.215 miliar rupiah. Nah, terus dikurangi untuk mencari laba kotornya itu PT CBM ini dikurangi dulu dengan beban pokok penjualannya, maka didapatlah laba kotor. Nah, setelah didapat laba kotor, lalu tinggal dikurangi dengan yang beban usaha yang terdapat yang ada satu itu beban umum dan administrasi, lalu didapatlah laba usaha. Nah, kemudian ada pendapatan beban, pendapatan atau beban lain-lain. Nah, terdiri dari pendapatan keuangan, kemudian pendapatan lain-lain, lalu ada pendapatan imbalan kerja perubahan program, kemudian ada beban bunga, beban administrasi bank, beban pajak dan denda. Kemudian jika dijumlahkan semuanya, kalau misalkan pada format ini, pada pendapatan atau beban lain-lain ini, pendapatannya itu ditambah semua, kalau beban itu mengurangi pendapatan. Nah, maka didapatlah jumlah beban lain-lainnya itu pada tahun 2022, jumlah beban lain-lain bersih pada tahun 2022 sebesar 7.774.979.335 miliar rupiah, dan pada 2021 sebesar 6.544.373.696 miliar rupiah.
Nah, lalu ada laba rugi sebelum manfaat beban pajak penghasilan. Kemudian ada manfaat setelah ada manfaat beban pajak penghasilan, maka menjadi berubah, yaitu dikurangi yang tadi laba rugi sebelum pajak penghasilan dikurangi yang ada pajak tangguhan, yang itu hasilnya menjadi laba rugi tahun berjalan, yaitu pada tahun 2022 sebesar 1.587.435.109 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 itu sebesar 1.470.491.82 miliar rupiah. Nah, lalu ada penghasilan komprehensif lain. Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Kemudian ada pengukuhan kembali liabilitas, yaitu imbalan pasti bersih, yaitu sebesar 375.262.647 juta rupiah pada tahun 2022, dan pada tahun 2021 itu senilai 85.101.935 juta rupiah. Maka didapatlah jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan, yaitu pada tahun 2022 ini minus sebesar 1.210.172.462 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 itu senilai 1.555.593.16 miliar rupiah. Maka kemudian didapatlah laba rugi per saham, yaitu pada tahun 2022 sebesar minus 0,85, dan pada tahun 2021 sebesar 0,78. Nah, selanjutnya di sini terdapat laporan dari perubahan ekuitas PT CBM untuk tahun berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Nah, terdapat saldo 1 Januari 2021, yaitu modal sahamnya sebesar 187.500 juta rupiah, kemudian ada tambahan modal disetornya sebesar 20.189.487 juta rupiah, miliar rupiah. Lalu ada saldo laba yang dimana yang belum ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar 41.730.639.63 miliar rupiah, dan yang telah ditentukan penggunaannya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, terdapat juga penghasilan komprehensif lain, yaitu sebesar 187.109.19 juta rupiah. Nah, setelah diketahui itu semua, maka tinggal ditambahkan saja menjadi jumlah ekuitas, yaitu senilai 249.253.17.244 miliar rupiah. Nah, terdapat juga laba komprehensif periode berjalan. Lalu ada penghasilan komprehensif lain, yaitu pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti bersih, yang dimana nantinya dari hasil itu yang tadi jumlah ekuitas lalu ditambah dengan laba komprehensif periode berjalan, kemudian ditambah dengan imbalan pasti bersih yang menghasilkan saldo 31 Desember 2022 itu sebesar 250.808.610.261 miliar rupiah. Nah, selanjutnya kita cari yang dicari saldo yang 31 Desember 2022, yaitu tinggal dikurangi dengan laba atau rugi komprehensif periode berjalan, yaitu sebesar 1.587.435.109 miliar rupiah, dan ditambah dengan imbalan pasti bersih sebesar 377.262.647 juta rupiah. Maka didapatlah saldo
31 Desember 2022 itu sebesar 249.598.437.800 miliar rupiah. Nah, selanjutnya terdapat laporan arus kas dari PT CBM. Nah, yang laporan arus kas ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, yang pertama ini ada arus kas dari aktivitas operasi, yang dimana terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, lalu ada pembayaran kas kepada pemasok, kemudian ada penerimaan kas dari pengembalian, selanjutnya ada uang muka, penerimaan kas dari pengembalian itu ada uang muka, lalu ada pembayaran kas kepada karyawan, lalu ada penerimaan pajak, lalu ada penerimaan kas dari uang muka berupa penjualan kendaraan, lalu ada pembayaran badan keuangan. Nah, setelah didapat nominal-nominal berikut ini, tinggal dijumlahkan saja menjadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi ini, yang pada tahun 2022 ini didapat hasil 454.446.125 juta rupiah, dan pada tahun 2021 itu minus 197.879 juta rupiah. Nah, lalu ada arus kas dari aktivitas investasi, yang dimana hanya ada penambahan aset tetap dan pembayaran uang muka, ada perolehan aset tetap, yang dimana hanya terdapat pada tahun 2022 sebesar 428.893.708 juta rupiah. Nah, lalu didapatlah hasil dari arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi, yang dimana hanya 2022 saja yang ada. Nah, lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini hanya ada penerimaan utang bank, yaitu pada tahun 2021 sebesar 2.540.422 rupiah. Nah, lalu arus kas bersihnya terdapat pada tahun 2021 saja. Nah, lalu ada penurunan bersih kas dan bank, yang dimana ini didapat dari yang tadi arus kas bersih aktivitas operasi, lalu yang 2022 ini didapat dari arus kas bersih yang tadi aktivitas operasi, lalu dikurangi dengan arus kas bersih investasi, yang mendapat hasil 23.552.480 juta rupiah. Nah, sedangkan yang tahun 2021 ini yang dari aktivitas operasi kan minus, lalu tinggal ditambah dengan yang dari investasi kan nggak ada, jadi langsung ditambah dengan aktivitas yang dari pendanaan. Nah, didapatlah hasil tetap minus, yaitu sebesar 190.532.457 juta rupiah. Nah, lalu ada kas dan bank pada awal periode, yaitu pada tahun 2022 sebesar 52.033.760 juta rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 247.66.221 rupiah. Nah, sedangkan kas dan bank pada akhir periode ini yaitu sebesar 75.586.182 juta rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 52.033.764 rupiah, yang dimana ini itu didapat dari yang akhir periode mah didapat dari penurunan bersih kas dan bank ditambah dengan yang awal periode, maka didapatlah hasil kas dan bank pada akhir periode.
Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.